121. Ayo cari tempat untuk bicara. Dinda berbicara pada Damar dengan nada tenang. Damar sedikit terkejut, kemudian dia mengelus hidungnya. Meskipun sama-sama gadis dari keluarga Sitara, tapi satu-satunya persamaan di antara Dinda dan Gladys adalah mereka sangat cantik. Walaupun begitu, dari segi kepribadian mereka justru bagaikan langit dan bumi. Gladys memiliki sifat yang tenang, sementara Dinda memiliki temperamen yang buruk, layaknya seorang nona besar dari keluarga kaya yang arogan. 9 tahun yang lalu, saat Dinda bangun di atas ranjang, reaksi pertamanya adalah pergi ke dapur hotel untuk mengambil pisau dan mengejar Damar hingga ke jalanan. Sekarang dia sudah mengejarnya sampai ke sini, jadi jika dia memarahinya, atau memukulnya, Damar sudah merasa itu cukup biasa. Tapi pilihan yang diambil Dinda justru adalah mengajaknya mengobrol dengan suara lembut. Hati Damar merasa sedikit kacau. Jelas terlihat bahwa kejadian waktu itu dan waktu selama 9 tahun ini telah memberikan perubahan yang sangat besar pada kepribadian Dinda. Dulu hubungan mereka memang cukup baik, karena Dinda sering bersama Gladys, dan Damar juga suka mencari Gladys untuk bermain bersama. Damar mengangguk, "Ayo." Dinda berjalan di depan dan Damar mengikuti dari samping belakang. Sepanjang perjalanan, mereka berdua diam tanpa kata. Saat tiba di sebuah kafe, mereka pun mencari tempat untuk duduk. Damar merasa sedikit canggung, kemudian dia berdeham dan berkata, "Aku dengar kamu sudah menikah." "Iya." Dinda mengangguk. "Selamat ya." Damar terbatuk dan menggaruk kepalanya. Dinda menampakkan senyum tipis, kemudian mengangkat kepalanya, "Kamu sedang menyelidiki kejadian saat itu." Damar mengangguk, "Iya. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya, tapi aku telah dijebak. Hari itu aku mabuk, dan tidak tahu bagaimana aku bisa." Berbicara sampai di sini, Damar berhenti sejenak dan berkata lagi, "Bisa melakukan hal itu denganmu, dan aku juga tidak tahu kenapa dalam CCTV terlihat akulah yang membawamu masuk ke dalam hotel. Aku tidak ingin menderita karena ketidakadilan ini." Tangan Dinda berada di atas gelas kopi dan jarinya mengitari pinggiran gelas dengan pelan, kemudian bergumam, "Aku percaya." Damar tiba-tiba mengangkat kepala dan menatapnya. Dinda menghela napas. Dia tidak menjelaskan tentang itu, dan justru lanjut berkata, "Kejadian itu juga salahku, reaksiku saat itu terlalu berlebihan hingga mengejarmu dengan pisau dapur sampai ke jalanan. Sampai-sampai kejadian itu tidak bisa disembunyikan. Jika diselesaikan secara pribadi, didiskusikan secara pribadi, contohnya seperti kita menikah setelah lulus atau sejenisnya, mungkin masalahnya akan selesai dengan lebih mudah." Hati Damar sedikit terkejut. Dinda mengangkat kepalanya dan menatap Damar, kemudian dia berkata dengan mata yang sedikit memerah dan berair, "Tapi kejadian saat itu, setelah keluargaku tahu, mereka merasa malu, masalahnya menjadi besar dan tak bisa ditutupi." "Oh." Sampai di sini, Dinda mengusap matanya yang sedikit basah, kemudian berkata, "Aku telah sembrono." Damar mengerutkan keningnya. Dia sedikit tidak biasa dengan kepribadian Dinda saat ini. "Intinya, aku percaya bahwa saat itu kamu telah dijebak. Jika kamu butuh bantuan dariku, aku akan membantumu," lanjut Dinda. Damar terdiam. Dia sama sekali tidak mengira jika Dinda mencarinya ternyata untuk menawarkan diri membantunya. "Tidak perlu, yang terlibat dalam kejadian ini terlalu banyak, dan barusan itu sangat jelas jika keluarga Ardiansyah tidak ingin aku meneruskan penyelidikan, dan ini berarti kejadian saat itu bisa saja melibatkan orang penting di keluarga Ardiansyah. Jadi kamu tidak perlu menempatkan dirimu dalam situasi berbahaya, dan aku juga sudah punya petunjuk," Damar berkata sambil tersenyum. Dinda tercengang dan menatap Damar, kemudian dia tersenyum, "Rasanya kamu sudah jauh lebih dewasa dari 9 tahun yang lalu, ini cukup bagus." Damar selalu merasa suasana di antara mereka sedikit canggung, dan dia berdeham, "Kalau begitu, jika tidak ada hal lain yang mau dibicarakan, aku pulang duluan. Ayah ibuku menungguku untuk makan bersama. Boleh aku minta nomor WhatsApp?" Dinda membuka mulutnya dan berbicara. Damar merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula Dinda telah menjadi istri orang lain, dan di antara mereka waktu itu hanya hubungan sebatas bersentuhan kulit. Memberi nomor WhatsApp rasanya seperti berselingkuh. Tapi dia juga tidak bisa menolak permintaan ini, karena bagaimanapun, Dinda juga merupakan korban terbesar dari kejadian itu. Meskipun dirinya sendiri adalah korban, tapi bisa dianggap berkah tersembunyi juga. Setelah bergabung dengan Night Watcher, barulah ada dirinya yang sekarang ini. "Boleh." Damar mengangguk.
Setelah saling bertukar nomor, Damar meninggalkan kafe itu seperti melarikan diri. Menatap punggung Damar, Dinda merapikan poninya. Di antara alisnya, ada jejak kesedihan yang terlihat sekilas. Kemudian dia bergumam, dia masih saja pria yang berpegang teguh pada prinsipnya. Sampai di tepi jalan raya, Damar menghembuskan napas lega. Dia merasa berkelahi dengan beberapa pria tua Night Watcher lebih baik daripada berbicara dengan Dinda. Sampai di luar pintu, barulah dia dapat merasa sedikit lebih lega. Di saat itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Damar kemudian mengangkatnya dan berkata, "Halo, ada apa Clara?" "Damar," Clara berkata dengan suara pelan di telepon, "bisakah kamu menemaniku ke pelelangan barang antik nanti?" Tanpa menunggu Damar berbicara, Clara langsung berkata lagi, "Ada seorang pria yang terus menggangguku dan ingin pergi bersamaku. Aku sedikit khawatir dia akan melakukan sesuatu padaku." Damar memikirkannya, kemudian mengangguk, "Baiklah, kirimkan alamatnya padaku. Di Hotel FS. Aku akan menunggumu di pintu masuk hotel," kata Clara dengan buru-buru. Damar menganggukkan kepalanya. Setelah menutup telepon dari Clara, dia kemudian melakukan panggilan lagi untuk Rudy. "Ayah, itu, temanku mengajakku makan, jadi aku tidak pulang ke rumah untuk makan." Rudy tertegun sejenak, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Damar, Dinda itu sudah menikah, kamu." "Ayah, kamu sedang memikirkan apa?" "Aku sudah berpisah dengannya." Damar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah mengatakan dua kata lagi, dia pun langsung menutup panggilan itu. Damar menghela napas, kemudian memanggil taksi dan pergi ke Hotel FS. Segera, dia telah tiba di pintu Hotel FS. Hotel FS adalah salah satu hotel bintang 5 di LH yang cukup besar. Di depan pintu masuk, Clara telah berdiri di sana dan di sampingnya berdiri seorang pria yang tidak terlalu tinggi dan sedikit gemuk. Pria itu berusaha menyanjung dengan berkata, "Clara, aku tahu kamu suka barang antik. Nanti saat ada yang kamu suka, langsung katakan saja padaku." Clara mengerutkan keningnya dan berkata, "Terima kasih, tapi tidak perlu. Jika ada barang yang kusuka, aku akan mendapatkannya sendiri. Jangan sungkan begitu. Kepulanganmu kali ini ke LH, kamu selalu saja bekerja dan aku selalu gagal mengajakmu bertemu. Aku bahkan sudah bercerita tentangmu pada orang tuaku. Mereka sangat puas denganmu, tidak peduli itu pekerjaan maupun keluarga. Mereka bahkan bertanya kapan bisa mengajak orang tuamu untuk makan bersama." Pria gendut itu berkata dengan tersenyum lebar. Clara mengerutkan keningnya lebih dalam, "Mario Sanada, sudah kukatakan berapa kali, aku tidak menyukaimu. Bisa tidak kamu berhenti menggangguku? Aku sudah punya orang yang kusukai. Dari awal SMA kamu sudah bilang kamu punya orang yang disukai, tapi kenapa aku tidak pernah melihat kamu jalan bersamanya?" Kata Mario. "Ayo kita masuk, pelelangan akan segera dimulai." "Aku sedang menunggu orang," kata Clara. Saat itu, Damar berdeham dan berjalan menghampiri. "Clara, aku sudah datang." Melihat Damar, wajah Clara langsung cerah karena senang, dan dia pun langsung segera menghampiri Damar. Mario yang melihat Damar seketika terkejut, kemudian terkekeh dan berkata, "Bukankah ini pemerkosa dari keluarga Ardiansyah 9 tahun yang lalu?" Damar mengerutkan kening, meliriknya dan bertanya, "Siapa kamu?" "Biar ku perkenalkan sebentar, namaku Mario Sanada. Keluargaku adalah pedagang barang antik terbesar di LH." Dia menatap Damar dengan ekspresi bangga, dan kemudian berkata kepada Clara, "Clara, bagaimana kamu mengenal orang ini?" "Orang ini adalah pemerkosa terkenal di LH." Damar mengerutkan keningnya. Clara berkata, "Aku punya hubungan dengan siapa, memangnya apa urusanmu?" "Damar, ayo kita masuk duluan, abaikan saja dia." Baru saja Damar hendak berjalan, Mario langsung menarik tangannya untuk berhenti. "Bocah, Clara adalah calon istri yang sudah kupilih, jadi lebih baik kamu jauhi dia." Damar memutar pergelangan tangannya sedikit dan melepaskannya dari genggaman Mario, kemudian tersenyum pada Clara, "Ayo kita masuk." Mario langsung murka dan segera menyusul mereka. Matanya menatap Damar dengan tidak ramah, kemudian berkata pada Clara, "Clara, yang mengadakan pelelangan kali ini adalah temanku, jadi nanti saat ada barang yang kamu pilih, aku akan sampaikan pada temanku supaya kamu bisa lebih mudah mendapatkannya. Dan dengan pandanganku ini, kamu pastinya tidak perlu khawatir tentang tidak sengaja membeli barang palsu." Sambil berbicara, mereka telah tiba di depan pintu aula besar. Clara mengeluarkan 2 lembar tiket dan menyerahkan pada orang yang berjaga di depan pintu.
Setelah pemeriksaan, mereka pun masuk ke dalam aula. Di dalam aula, terdapat banyak kursi dan saat ini sudah banyak diisi oleh orang-orang. Clara melihat 2 lembar tiket yang ada di tangannya. Setelah menemukan tempat duduk mereka, dia membawa Damar untuk duduk. Mario juga mengikuti, dan berjalan ke barisan di belakang mereka, kemudian duduk di sana. Di kursi barisan paling depan, ada beberapa anak muda yang mengenakan kacamata hitam dan duduk di sana. Mereka duduk sambil bersilang kaki, dan banyak orang yang takut saat melihat mereka. Beberapa orang ini adalah Januardi, Anthony, Tandy, dan juga Hans. Bersambung 122. Terlepas dari Tandy, ketiga orang lainnya, Januardi, Anthony dan Hans adalah generasi kedua terkaya di LH. Mereka duduk di barisan kursi terdepan, dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Januardi menatap tangan Hans yang diperban dan berkata sambil tersenyum, "Cek, Hans, bukannya aku ingin mencelamu, tapi kamu ternyata dibuat jadi seperti ini oleh orang yang baru keluar dari penjara dan telah diusir oleh keluarga Ardiansyah. Dan yang terpenting adalah bocah itu masih baik-baik saja sampai sekarang. Jika ini tersebar keluar, tentunya sangat memalukan." Hans mendengus, sambil duduk di sana dengan kaki yang disilangkan, bibirnya bergerak naik, "Bukankah Tandy hari ini sudah bilang? Masalahmu dan Anthony di gedung Glory juga sudah terdengar olehku. Kalian ingin mengusir orang, tapi pada akhirnya karena menganggap diri kalian terlalu penting, kalian justru malah diusir oleh Saki." Januardi memelototi Tandy, kemudian tertawa dingin, "Pria tua ini, cepat atau lambat aku pasti akan membuatnya merasakan konsekuensi karena telah menyinggungku." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Hans dan bertanya, "Bagaimana, mau bekerja sama untuk memberi pelajaran pada Damar?" "Caranya?" Hans bertanya dengan datar. "Mudah. Aku siapkan orangnya, kamu siapkan uangnya," kata Januardi. Sepertinya Damar ini dari kecil sudah punya kekuatan yang sangat besar dan cukup pandai berkelahi. Aku kenal dengan beberapa orang yang cakap dalam hal itu, dan punya banyak cara. Aku siapkan orang untuk memberinya pelajaran, kemudian kamu beri kompensasi uang. Seberapa banyak yang ingin diberikan, itu terserah padamu. Bagaimana? Tidak masalah. Hans menjawab dengan tenang. Di samping mereka, Anthony tetap terlihat dingin dan hanya duduk tanpa kata. Kemudian dia membuka mulut, pelelangan akan dimulai. Di bagian belakang, Damar duduk di sana, dan Clara yang berada di sampingnya berkata dengan wajah senang, "Pelelangan kali ini aku dengar akan ada banyak barang dengan harga tinggi. Sepertinya aku tidak akan mampu membelinya, jadi aku hanya datang untuk melihat-lihat." Damar mengangguk. Meskipun dia sedikit paham tentang barang antik, tapi ini bukanlah hobinya, dan hanya merupakan salah satu pelajaran yang harus didalami sebagai Night Watcher. Di belakang mereka, Mario tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, katakan saja padaku apapun yang kamu suka. Aku akan membelikannya untukmu." Clara mengerutkan keningnya dan tidak memedulikan pria itu. Mario mendengus, kemudian dia menepuk pundak Damar, "Bocah, bangunlah. Tukar tempat denganku." Damar meliriknya kemudian tertawa dan memutar badan tapi tidak ada niat untuk menggerakkan bokongnya sama sekali. Mario menggertakkan giginya dan mendengus, kemudian berkata dalam hati, "Tunggu setelah pelelangan selesai, biar aku beri pelajaran untukmu." Saat mengobrol, di atas panggung yang dipasang di depan, terlihat seberkas cahaya yang bergerak. Di bawah cahaya itu, ada seorang gadis yang mengenakan gaun indah berjalan ke arah depan. Wanita ini terlihat tidak asing, seperti pernah bertemu di mana. Damar meraba hidungnya. "Kamu tidak mengenalnya?" Clara tertegun dan berbisik, "Dia adalah pembawa acara yang sedang terkenal sekarang. Yuki Shinaga, artis ya." Damar masih meraba hidungnya. Untuk hal seperti ini, dia tidak terlalu memperhatikannya. Saat itu, Yuki telah berjalan sampai di depan, senyuman terukir di wajahnya, kemudian dia mengangkat mikrofon dan berkata, "Selamat datang para hadirin terhormat di acara pelelangan LH. Berikutnya, kita akan langsung masuk ke segmen pelelangan. Karena ini adalah acara pelelangan, jadi tidak ada siaran langsung maupun rekaman, jadi dia tidak perlu berbasa-basi dan langsung masuk ke segmen pelelangan." Dengan itu, satu tangannya memegangi mikrofon dan tangan lainnya mengambil palu. Item lelang pertama adalah karya asli dari Tang Yin, sebuah lukisan seorang wanita. Sambil dia berbicara, dua wanita cantik maju sambil memegangi sebuah lukisan, kemudian mereka membukanya di hadapan semua orang. Melihatnya,
Sudut bibir Damar sedikit bergerak, tidak ada orang yang maju untuk memastikan keasliannya. Pihak yang mengadakan pelelangan kali ini adalah salah satu pedagang barang antik terbesar di negara ini, sama dengan kami. Menjual barang palsu sama saja dengan merusak nama baiknya sendiri, terdengar cibiran Mario dari belakang. Kamu tahu berapa harga lukisan ini? Nilainya itu kamu sendiri pun tidak akan berani membayangkannya. Hari ini anggap saja kamu membuka wawasanmu. Oh, jadi perkataanmu tentang tidak akan membiarkan Clara membeli barang palsu hanyalah omong kosong saja karena semua barang yang dilelang adalah barang asli, kata Damar sambil tersenyum. Mario sangat marah hingga wajahnya menjadi sangat merah. Di sebelahnya, Clara berkata, wah, karya asli Tang Yin. Diperkirakan akan butuh puluhan miliar baru bisa mendapatkannya. Kamu sangat suka? Tanya Damar. Siapapun yang suka mengoleksi barang antik, pasti akan berharap untuk memiliki satu karya asli dari Tang Yin, tapi aku tidak punya cara untuk itu, karena karyanya terlalu mahal, kata Clara. Tidak masalah bagiku untuk mengoleksi benda kecil, tapi aku tidak pantas atas benda top seperti ini. Clara, selama kamu setuju menjadi pacarku, aku akan mendapatkannya untukmu, bagaimana? Di rumahku juga ada satu karya asli Tang Yin. Nantinya benda bagus itu akan ada dua, dan akan langsung kuhadiahkan dua-duanya untukmu. Kata Mario memajukan tubuhnya. Tidak perlu, terima kasih. Clara berkata dengan pasrah. Saat itu di atas panggung, Yuki berkata sambil tersenyum, harga pembukaan, 20 miliar. Begitu perkataan itu dilontarkan, Mario mengangkat papan yang ada di tangannya dan berteriak dari belakang Damar, 22 miliar. Tidak sedikit orang yang melihat ke arahnya, dan ada juga orang yang berkata dengan takjub, bukankah ini tuan muda dari XY, Mario Sanada? Kenapa dia bisa datang kemari? XY adalah nama dari toko barang antik keluarga mereka, dan mereka memiliki cabang di seluruh negara ini, termasuk di kota JC. Melihat dirinya dikenali, Mario memperlihatkan senyuman puas di wajahnya. 25 miliar. Tepat pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari sebelah kanan atas. Damar menoleh untuk melihatnya, dan melihat seorang wanita ramping yang mengenakan kacamata hitam. Damar tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena dia mengenakan kacamata hitam, tapi dari bentuk tubuhnya, seharusnya itu adalah wanita yang cantik. Mario mendengus, kemudian berkata dengan datar, 27 miliar. Setiap kali, dia selalu menambahkan 2 miliar. Di atas panggung, Yuki tersenyum dan berkata, nomor 108, Tuan Sanada menawarkan 27 miliar. Apa masih ada yang ingin menambahkan? 30 miliar. Itu masih wanita tadi, dan dia berkata dengan nada datar. Segera setelah itu, orang-orang terus mengangkat papan mereka. 32 miliar. 36 miliar. Pada saat itu, Hans yang duduk di barisan depan berkata, 50 miliar. Begitu kata-kata itu dilontarkan, semua orang terdiam. Karya asli dari Tang Ying sangatlah berharga, tapi dilihat dari ukuran lukisan ini, 40-an miliar sudah hampir batasnya. Tidak ada yang mengira bahwa Hans akan memberikan penawaran sampai 50 miliar. Di atas panggung, Yuki juga tetap tersenyum, nomor 3, Tuan Ardiansyah, menawarkan 50 miliar. Apa ada yang masih ingin menambahkan? Di belakang Damar, kening Mario berkerut dalam. Dia tidak menyangka jika lukisan ini akan dilelang sampai harga setinggi ini. Dan orang yang memberikan penawaran itu adalah Hans. Jika dia bersaing dengan Hans, saat itu dia harus mengeluarkan banyak uang dan menyinggung Hans juga. Meskipun keluarganya kaya, tapi jika dibandingkan dengan keluarga Ardiansyah, entah berapa besar perbedaannya. Dan dana yang dapat dia gerakkan juga hanya sekitar 50 miliar. Jika dinaikkan lagi, itu sudah bukan angka yang bisa ditanggungnya. Kenapa tidak tambah lagi? Damar menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, bukankah tadi kamu mengatakan akan mendapatkannya dan menghadiahkannya untuk Clara? Ini baru 50 miliar dan kamu sudah tidak bersedia. Atau, kamu sudah tidak punya uang lagi? Mario terdiam. Dia menatap Damar sambil menggertakkan gigi, aku bisa memberi penawaran atau tidak, memangnya apa urusannya denganmu? Setidaknya aku saat berkata juga sudah sekitar 50 miliar, tapi bagaimana denganmu? Seseorang yang telah mendekam di penjara selama 9 tahun, ini pasti pertama kalinya kamu mendengar jumlah sebesar itu. Apa kamu bisa mengeluarkan 50 miliar sekarang? Jika kau berani, kamu coba angkat saja papanmu.
Sekarang jika mengangkat papan, itu berarti harus di atas 50 miliar. Di barisan depan, senyum tipis muncul di sudut mulut Hans. Dia berpikir bahwa di tempat ini, tidak ada yang berani bersaing dengannya. Bahkan Anthony dan Januardi di sebelahnya juga tidak akan bisa. Senyum masih tetap terlukis di wajah Yuki, dan dia berkata, 50 miliar satu kali, 50 miliar dua kali. Tepat pada saat itu, di bagian belakang, Damar mengangkat papannya, dan berkata dengan datar, 55 miliar. Wah! Dalam sekejap, pandangan semua orang mengarah padanya. Bersambung. 123. Saat Hans memberikan penawaran 50 miliar, dia telah mengejutkan semua orang. Lukisan ini kelihatannya juga paling tinggi hanya berharga 40-an miliar. Tapi tentu saja, orang kaya yang benar-benar suka mengoleksi, akan menawarkan harga yang jauh melebihi harga asli. Jadi saat Hans menyebutkan 50 miliar, semua orang sudah sedikit terkejut, dan sekarang, Damar sekali lagi menambahkan 5 miliar dari angka sebelumnya. Melihat pandangan semua orang tertuju padanya, Damar mengusap hidungnya. Di bagian depan, saat Hans mendengar suara ini, ekspresinya sedikit berubah, kemudian dia menoleh ke belakang dan melihat Damar dalam sekejap. Keempat orang di barisan depan itu pun tercengang. Ternyata dia, Januardi berteriak dengan marah. Bagaimana dia bisa punya uang untuk membayar 55 miliar? Tandi berkata sambil terkekeh. Hans mengendus, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan datar, Yuki, kenapa acara pelelangan kalian ini bisa dimasuki oleh sembarang orang? Terlebih lagi sembarang orang juga bisa memberikan penawaran. Kalian tidak memeriksa kekayaannya juga. Orang bernama Damar ini dulu mendekam di penjara selama 9 tahun karena melakukan pemerkosaan, dan telah dicoret dari silsilah keluarga Ardiansyah. Dia baru saja keluar dari penjara, pasti tidak akan bisa mengeluarkan 55 miliar ini. Di LH, Damar termasuk orang terkenal, dan saat mendengar Hans menyebutkannya, tidak sedikit orang yang memandang ke arahnya. Mario terkekeh, haha, dengan tampangmu itu, kamu masih bersikeras untuk berpura-pura jadi elit. Aku akan lihat bagaimana kamu turun dari panggung itu. Di atas panggung, pembawa acara juga mengerutkan keningnya. Dia melihat ke samping satunya, di mana kursi itu diduduki oleh orang yang mengadakan acara. Segera setelah itu, seorang pria yang mengenakan jas dan sepatu kulit berdiri dan berjalan ke arah Damar. Dia langsung berjalan ke hadapan Damar, kemudian bertanya, Pak Damar, apa Anda yakin dapat mengeluarkan uang sebanyak itu? Mana mungkin dia bisa? Tanpa menunggu Damar menjawab, Mario yang ada di belakangnya berkata sambil mencibir, orang yang baru saja keluar dari penjara, mana mungkin punya uang sebanyak itu. Kamu minta dia keluarkan 10 juta pun pasti sudah sulit, apalagi 55 miliar. Dia ini sengaja berpura-pura menjadi elit dan ikut pelelangan. Aku rasa dia mungkin mengira Hans akan terus menaikkan penawarannya. Pria berjas itu tidak memedulikannya, dan hanya menatap Damar. Damar tersenyum tipis dan memikirkan apa dia harus mengeluarkan kartu berlian itu atau tidak. Dan pada saat itu, dari arah barisan depan terdengar suara datar, aku jamin dia pasti bisa membayarnya. Kali ini, semua orang menoleh mencari asal suara itu. Orang yang berbicara adalah seorang pria paruh baya berlengan satu. Dia juga duduk di kursi barisan depan, dan orang itu adalah Binar. Damar melihatnya dengan pandangan terkejut, karena dia sama sekali tidak menyangka Binar akan datang juga ke tempat ini. Gila, Pak Binar dari Navis Group. Dalam seketika, semua orang tercengang. Binar adalah seorang sosok nyata yang berada di puncak piramida saat ini. Pria yang mengenakan jas dan sepatu kulit di hadapan Damar sedikit terkejut, kemudian segera berkata, karena Pak Binar sudah berkata demikian, maka kami tentu akan percaya. Setelah mengatakan itu, dia kemudian membungkuk pada Damar dan berkata, maaf. Damar melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Di belakang Damar, Mario tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Damar ternyata bisa kenal dengan Binar, dan pada saat ini, Binar juga memberi jaminan langsung untuk Damar. Ini berarti, Damar sungguh bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia menelan ludahnya, dan menyadari Damar menoleh ke belakang sambil tersenyum meliriknya. Barusan dia masih mengatakan bahwa Damar tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, kemudian Binar langsung memberi jaminan, ini sama artinya dengan memberikan tamparan di wajahnya. Leher Mario menyusut tak tertahankan, dan dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan dengan perasaan takut. Di depan, Januardi dan 3 orang lainnya sedikit terkejut.
Januardi melihat ke arah Hans dan berkata dengan kening yang berkerut, pria ini bagaimana bisa punya hubungan dengan Binar? Tidak tahu. Rudy bekerja di tempat Binar, mungkin Binar memberikan jaminan itu karena Rudy, Hans berkata dengan kening berkerut. Apa kamu akan menambah angkanya lagi? Tanya Anthony. Hans menggelengkan kepalanya, kalau diteruskan, aku akan rugi. Dan Damar sepertinya sengaja ingin cekcok denganku. Aku biarkan saja dia keluarkan 55 miliar, paling keluarganya akan bangkrut. Aku biarkan dia mendapatkannya, kita lihat bagaimana dia turun panggung nanti. Setelah keributan sesaat itu, Damar dengan lancar mendapatkan item dengan harga 55 miliar. Di depan, sudut bibir Hans menampakkan sebersit senyuman dingin, kemudian dia berkata pada Januardi, oh ya, karena Damar ada di tempat ini, kamu langsung saja panggil orang datang kemari. Nanti langsung saja beri dia pelajaran. Benar juga, Januardi menyeringai, kemudian mengambil ponsel dan berjalan keluar. Pelelangan pun masih terus berlangsung. Setelah permainan besar item pertama, untuk beberapa waktu berikutnya, barang yang dilelang bukanlah barang yang sangat mahal. Dan Mario juga tidak berani lagi berbicara dengan Damar. Dia terdiam untuk sesaat, kemudian dia mencari alasan dan melarikan diri. Barang yang tidak bisa didapatkannya justru didapatkan oleh Damar, jadi dia merasa sedikit memalukan. Awalnya dia berniat mencari orang untuk memukul Damar, tapi setelah Binar berbicara untuk Damar, dia pun tidak berani bergerak lagi. Binar bukanlah orang yang mampu dia provokasi. Terkait hal ini, Clara dan Damar juga tidak peduli, terutama Clara, karena dia dari awal menginginkan Mario untuk pergi dari hadapannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan ketika akhir acara hampir tiba, sebuah barang berharga kembali muncul. Item kali ini bukanlah benda antik, melainkan sebuah liontin berlian yang bernama Desert Star. Berlian itu berbentuk hati, dan pengerjaannya sangat sempurna. Saat cahaya menyinarinya, liontin itu bersinar dengan sangat indah. Kemunculan item ini membuat semua wanita yang ada di sana hampir gila. Pada akhirnya, Desert Star ini didapatkan oleh Binar dengan penawaran 1,5 triliun. Sekitar pukul 10 malam, pelelangan secara resmi berakhir, dan Damar dibawa ke belakang panggung untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, dia berhasil mendapatkan karya asli Tang Yin itu, kemudian dia tersenyum, dan memberikannya pada Clara, ini untukmu. Clara tertegun sejenak, menatap Damar dengan takjub dan berkata, kamu ingin memberikannya padaku? Damar mengangguk, iya, kamu tidak suka. Kamu mendapatkannya karena aku menyukainya. Clara menelan air ludahnya. Damar mengangkat bahu dan berkata, iya. Jika tidak memangnya aku mendapatkannya untuk dimainkan. Lagi pula aku tidak suka mengoleksi barang antik seperti ini. Clara menggelengkan kepalanya seperti mainan yang memukul drum, tidak boleh, ini terlalu mahal, aku tidak boleh menerima. Damar berkata sambil tersenyum, waktu itu aku membuatmu dalam bahaya karena masalahku, dan aku terus-terusan tidak tahu bagaimana cara untuk berterima kasih padamu. Dan kedepannya pasti akan ada banyak hal yang akan merepotkanmu. Jadi kamu terima saja dengan tenang. Benar, lagi pula Damar juga tidak kekurangan uang. Dia memberikannya untukmu, kamu ambil saja. Tetapi pada saat itu, Binar menghampiri sambil tersenyum, kemudian bertanya pada Damar, apa ini, pacarmu? Clara awalnya tertegun, kemudian wajah kecilnya memerah. Sambil berbicara, dia menepuk pundak Damar, Damar, kamu punya penglihatan yang bagus. Damar berdeham dan berkata, jangan sembarangan bicara, dia hanya temanku. Mari ku kenalkan, manajer Bank Royal yang bertanggung jawab atas bisnisku, Clara Rusdianto. Binar berkata dengan ekspresi kecewa, Damar, kamu sudah tidak muda lagi, meski kamu sudah pernah bercerai sekali, tapi jangan karena pengalaman satu kali itu meninggalkan bayangan psikologis untukmu, dan mertua yang baik itu tidak sedikit. Cepatlah cari seseorang, dan aku rasa Clara lumayan. Clara menunjukkan sedikit senyum di wajahnya yang cantik memerah, dia menutup mulutnya dan tertawa kecil. Damar berdeham, kemudian bertanya, tapi kamu hebat juga. Sudah usia segini masih sangat romantis dengan kakak ipar. Romantis apanya? Binar langsung melemparkan sebuah kotak indah pada Damar, aku dengan istriku adalah pasangan suami istri tua. Apa gunanya romantis seperti ini? Kamu juga tahu jika kakak iparmu itu sangat hemat.
Jika dia tahu aku mengeluarkan 1,5 triliun untuk mendapatkan benda ini dan menghadiahkannya padanya, dia pasti akan mematahkan kakiku. Aku mendapatkan ini untukmu, lain kali saat kamu menipu hati wanita, taklukkan dalam sekali gerakan. Binar tersenyum, kamu lebih baik gunakan waktumu sebaik mungkin. Damar menggaruk kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Di sampingnya, Clara tidak terlalu terkejut, karena dia tahu jika Damar memiliki kartu berlian, dan identitasnya sangat misterius. Jadi teman seperti apa yang dimilikinya, Clara sudah tidak merasa aneh saat mengetahuinya. Damar mengambil kotak itu, dan berdeham, ayo kita jalan duluan. Mereka bertiga berjalan ke arah luar. Begitu mereka baru tiba di pintu, ekspresi wajah Damar dan Binar sedikit berubah. Mereka menyadari bahwa di depan pintu hotel ada beberapa orang dan pandangan orang-orang itu langsung tertuju pada mereka. Damar melihat Binar, kemudian berkata pada Clara, "Clara, kamu pulang duluan saja. Aku dan Pak Binar mau pergi minum sedikit." Clara mengangguk dan tersenyum, "Terima kasih atas hadiahmu, aku akan menjaganya dengan baik." Damar tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah mobil Clara pergi, Binar memutar lehernya dan berkata, "Sepertinya orang yang kamu singgung di LH tidak sedikit." Damar tertawa dan berkata dengan tenang, "Bagus juga, sudah saatnya untuk menunjukkan sedikit taringku kepada orang-orang di LH. Jika tidak, semua orang akan menginjak kakiku dan itu menyakitkan. Kamu pergilah duluan." Binar tertawa dan berkata, "Baik." Dia tidak khawatir dengan keselamatan Damar sama sekali. Orang ini adalah senjata terkuat Night Watcher, dan dia adalah pria yang merangkak keluar dari lautan darah di Gunung Mayat. Jadi dia tahu persis seberapa kuat Damar itu. Semua preman ini, tidak ada satupun yang bisa membuat Damar terancam. Setelah Binar pergi, Damar berjalan ke samping jalan raya yang cukup jauh dari hotel, dan berpura-pura menunggu taksi di sana. Setelah sekitar 1 menit berlalu, 4-5 orang berjalan ke samping Damar dan mengepungnya dari dua sisi. Pada saat bersamaan, Damar merasakan dari bagian belakangnya, sebilah pisau mengarah ke punggungnya, dan terdengar sebuah suara, "Jangan berteriak dan jangan bicara. Sekarang ikut dengan kami." Bersambung. 124. Hati Damar sedikit gemetar, tetapi ia dengan cepat berkata, "Kak, jika ada yang mau disampaikan, katakan saja, aku akan kooperatif denganmu." Saat itulah sebuah van berhenti di depan mereka, dan suara berdering lagi di telinga Damar dan berkata, "Cepat naik." Damar pun menurut, masuk ke dalam mobil, dan beberapa orang berlarian mengejar dan naik. Sebilah pisau tetap mengarah ke punggung Damar, dan salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Bagus ya, berhasil kamu mencari gara-gara dengan generasi kedua konglomerat kota LH. Sepertinya kamu bisa tahu-tahu ditemukan tewas." Damar tersenyum kepada mereka dan berkata, "Siapa yang memintamu melakukan ini? Jangan banyak bicara, setelah sampai kamu akan tahu." Orang itu pun mendengus dingin. Mobil terus bergerak maju, dan sekitar 20 menit kemudian berhenti di pintu klub tenis. Damar didorong keluar dari mobil dan terdengar suara berteriak, "Masuk." Damar menyentuh hidungnya dan berjalan menuju klub tenis. Melihat penampilan Damar, seorang pria tersenyum dan berkata, "Wah, nyalinya besar juga, kelihatannya tidak panik sama sekali." "Jelas saja, 9 tahun ia di penjara," sahut seorang pria di sebelahnya dengan senyum dan melanjutkan, "Tidak tahu sudah berapa banyak drama yang ia alami. Hal seperti ini kecil untuknya." Hahaha, kerumunan orang tertawa. Damar lalu didorong ke lapangan tenis dengan lampu menyorotinya. Di bangku pemain cadangan sebelah lapangan tenis, Hans dan Tandi duduk, tak jauh dari tempat itu. Anthony dan Januardi bermain tenis. Selain itu, ada selusin orang dengan tongkat bisbol, pipa baja, dan barang-barang di tangan mereka. Setelah melihat Damar tiba, Januardi dan Anthony mengambil tongkat bisbol mereka. Damar didorong ke tengah lapangan dan dikelilingi oleh kerumunan besar. Januardi menyeka keringatnya dan berdiri, bersama Anthony dan Tandi, yang berjalan ke atas lapangan dan menatap Damar sambil tersenyum. Tandi menatap Damar ke atas dan ke bawah dan tersenyum lalu berkata, "Oh, wajahnya tidak berubah, tidak seperti orang yang dipenjara selama 9 tahun." Sambil berkata ia pun menghela napas, "Mereka sudah memperingatkanmu, Margaku Purnomo, ingat itu baik-baik." Damar meliriknya, lalu melirik Hans, menyentuh hidungnya dan berkata, "Kalian." Begitu membuka mulutnya, Januardi melangkah maju,
menyela Damar dan berkata, apakah kamu berhak untuk berdiri sambil berbicara dengan kami? Berlutut, baru kita akan menemanimu bermain. Damar mengerutkan kening. Tandi datang dan berkata, Kak Januardi menyuruhmu berlutut, apa kamu tidak mengerti? Damar menatapnya dan bergumam, sebagai Kasim, kamu boleh juga kerjanya. Apa kamu bilang? Wajah Tandi mendadak dingin. Damar menyentuh hidungnya dan melirik perlahan-lahan pada Hans, Januardi dan Anthony, lalu berkata, jadi hari ini kalian membawaku kemari apakah hanya untuk meminta orang memukuliku? Memukul kamu. Januardi berjalan ke Damar dan berkata, kamu tampaknya salah paham, bukan hanya memukulimu, tetapi kami juga akan mempermalukanmu. Di sebelahnya, Hans juga berkata samar-samar, sudah kuperingatkan, jaga kelakuan setelah kembali ke kota LH, bukannya malah memancing emosi lagi dan lagi, apalagi tanganku sampai terluka gara-gara kamu. Bahkan dengan nyawa kamu saja kamu tidak sanggup membayarnya. Anthony tidak berbicara, dia melangkah maju, tersenyum pada Damar, dan tiba-tiba mengangkat tongkat bisbol di tangannya, memukul kaki Damar dan berkata, kamu berlutut dulu baru bicara dengan kami. Mata Damar, dingin seketika berkedip dan tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih kepala Anthony, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Anthony hanya dapat merasakan kekuatan besar menyerangnya, ditambah dengan tongkat bisbol di lengannya yang berayun keluar, yang seketika menghantam tubuh Januardi di sampingnya. Prak, boom, dua suara mengerikan bersautan, kaki Januardi terpukul, ia kesakitan dan membuat mulutnya bergetar, sementara kepala Anthony yang dihantam oleh Damar menempel di tanah. Pada titik ini, Anthony dipukul dengan tenaga dalam, berteriak kesakitan. Kekuatan cengkeraman Damar dapat dikatakan fantastis, dan dia tidak akan membuatnya cedera fatal atau membuat Anthony pingsan, namun dapat dipastikan ia membuatnya merasa sangat kesakitan. Teriakan Anthony mengejutkan semua orang. Semua orang tidak menyangka Damar berani melawan di depan orang banyak seperti itu, dalam sekejap ia menyudutkan Anthony ke tanah. Sialan, beraninya kamu melawan. Januardi tak mampu menahan sakitnya, berbalik, dan menunggu Damar. Kerumunan di sekitar Damar juga mengelilingi dari sisi ini, ada yang memegang pipa baja dan menunjuk Damar dan memaki. Di samping mereka, Hans dan Tandi mengangkat ujung bibirnya. Tadi apa yang menimpa Anthony tampaknya sangat menyakitkan, siapa yang tahu seperti apa jadinya Anthony sekarang. Dalam menghadapi situasi ini, Damar yang berdiri sambil tersenyum, sambil kakinya menginjak wajah Anthony, menatap Januardi sambil tersenyum. Lepaskan kakimu. Januardi menatap dan berteriak, Anthony adalah cucu dari Randi Kusuma, beraninya kau melakukan ini padanya, kurasa kau sudah tak ingin hidup. Lepaskan aku. Tandi mengambil tongkat bisbol pria di sebelahnya, bergegas, mengangkat, dan memukul Damar. Prak, saat itulah Damar menahan dan mengambil tongkat bisbol tersebut. Dalam sekejap, pergelangan tangan Damar dipenuhi tenaga menahan serangan Tandi. Berikutnya, bagian kepala pemukul bisbol tersebut patah, berubah menjadi serpihan kayu. Tandi begitu kaget hingga tanpa sadar melepaskan tongkat bisbol tersebut, mengambil beberapa langkah mundur, dan menatap Damar dengan ketakutan. Orang-orang di sekitar pun tidak berani maju. Hans dan Januardi sama-sama membuka mulut dan memandang Damar tidak percaya. Seberapa kuat orang ini sampai dapat menghancurkan tongkat bisbol ini seketika? Kamu. Januardi membuka mulutnya dan mencoba mengucapkan dua kata, tetapi tenggorokannya seperti tersangkut dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Damar meniup serpihan kayu di tangannya, lalu menepuk tangannya dan berkata, wah, kualitas tongkat bisbol ini buruk sekali, kok bisa langsung hancur seperti ini. Lalu dengan disaksikan orang banyak, Damar berjalan sambil tersenyum kepada Hans dan Januardi. Ia kemudian mengangkat tangannya. Pak, pak, pak. 3 tamparan berturut-turut mendarat langsung di wajah mereka. Tamparan ini menyadarkan kembali Januardi dan Hans. Dia marah besar, bisa-bisanya seorang Ardiansyah yang 9 tahun di penjara, menamparkan mereka di depan orang banyak. Hans berkata dengan wajah suram, Damar, beraninya kamu menyerangku. Damar tersenyum dan berkata enteng, orang seperti kalian, kalau bukan karena uang orang tua, tidak ada apa-apanya, bersenang-senanglah dengan uang itu dan jangan memancing emosiku, aku tidak main-main dengan itu, kalau kalian cari gara-gara denganku, jangan menyalahkanku, tamparan ini, adalah peringatan. Sampai di sini, dia mengangkat bahunya dan berkata, lagi pula, aku yang bertelanjang kaki ini tidak takut pada kalian yang memakai sepatu,
dan jika kau mau melanjutkan menyerang, lakukanlah sebisa mungkin, aku pastikan akan jauh lebih buruk dari Anthony. Ada lebih dari selusin orang dengan pemukul bisbol dan pipa baja di tempat kejadian, tetapi saat ini, tidak ada yang berani bergerak. Apa yang dilakukan Damar barusan benar-benar membuat mereka takut. Tiba-tiba, mata Januardi terpaku pada tangan kiri Damar, di tangannya ada sebuah kotak berisi Desert Star milik Binar. Bersambung, 125. Kotak Desert Star ini, di pelelangan barusan, mereka semua melihatnya dengan jelas. Dan Desert Star ini dibeli Binar seharga 1,5 triliun. Binar, Presiden Navis Group, di kota LH, tidak ada yang berani memprovokasi orang ini. Skala Navis Group sendiri cukup besar. Jika dibandingkan dengan skala nasional, mereka merupakan salah satu perusahaan grup teratas. Bahkan keluarga Ardiansyah yang kaya harus menghindari satu atau dua hal, dan Navis Group telah secara aktif bersaing dengan keluarga Ardiansyah di beberapa industri. Kebanyakan masih bisa mengalahkan pesaing, apalagi dengan modal yang kuat, dan latar belakang yang bagus, dari semua sisi cukup menakutkan. Di kota LH, tidak ada yang berani menyentuh Binar. Jadi ketika Januardi melihat Desert Star Binar muncul di tangan Damar, pupil matanya sedikit mengecil. Bagaimana Desert Star itu bisa ada di tanganmu? Januardi menghela napas dan bertanya. Ini. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, Pak Binar meminta saya untuk mengantarkan kepadanya, memangnya kenapa? Wajah Hans juga sedikit berubah. Mereka harus memperhitungkan kembali hubungan antara Damar dan Binar. Dari awal lelang, Binar sudah menyinggung soal Damar, dan kini Binar menyerahkan Desert Star kepada Damar, yang membuktikan hubungan tidak biasa antara Damar dan Binar. Damar memandang Hans dengan enteng, lalu ke Januardi, kemudian menoleh ke arah Anthony di tanah, dan berkata dengan enteng, ingat, lain kali jangan cari gara-gara denganku. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari klub tenis. Dari puluhan orang di sana, tidak ada satu orang pun yang berani berbicara. Salah satu alasannya adalah Januardi dan yang lainnya tidak membiarkan mereka menyerang. Kedua, Marno yang sedari tadi hanya meremas tongkat bisbol pun benar-benar ketakutan. Mereka memandangi Damar yang keluar dengan angkuhnya. Dan setelah Damar pergi, mereka dengan cepat membantu Anthony berdiri. Saat ini, Anthony sudah menumpahkan banyak darah. Segera antar Anthony ke rumah sakit, kata Januardi dengan cepat. Setelah itu, wajahnya pun terlihat sangat dongkol dan jelek. Damar menamparkan wajahnya, dan ada bekas 5 jari membengkak. Baik Hans dan Tandi pun memiliki bekas yang sama. Bagaimana Damar bisa memiliki hubungan yang baik dengan Binar? Ayahku saja sangat takut pada Binar. Menurutku ini akan sulit untuk ditangani, Januardi mengoceh. Sambil menghela napas panjang, dia menatap Hans dan bertanya, apa rencanamu? Wajah Hans juga tidak stabil. Sudah dua kali ia dirugikan oleh Damar berturut-turut. Dia menyadari bahwa dia tidak yakin tentang Damar. Seseorang yang baru saja dibebaskan dari penjara, mengenal Rima Tanjaya, dan sekarang memiliki hubungan istimewa dengan Binar. Tamparan ini adalah penghinaan terbesar baginya sejak dia lahir, dia pun tidak tahan. Namun dalam waktu yang bersamaan, dia juga tidak terlalu yakin dapat menangani Damar sekarang. Dia menggertakkan giginya dan menghela napas, tunggu saja, lihat apa yang akan dikatakan Anthony. Ekspresi Januardi sedikit berubah. Ya, Anthony dipukul seperti itu oleh Damar, keluarga Kusuma pasti tidak akan melepaskannya. Mereka takut berurusan dengan Navis Group karena itu akan menyulitkan bagi keluarga besar mereka juga. Hal ini dapat mengakibatkan mereka memiliki musuh, kehilangan keluarga, dan jika sampai terjadi, keluarga besar mereka akan sangat marah. Tetapi keluarga Kusuma berbeda. Randi Kusuma memiliki kartu berlian Bank Royal, dan Bank Royal dapat mengirimkan ratusan miliar dana serta memberikan banyak kemudahan. Anthony diperlakukan seperti itu, pasti tidak akan begitu saja melepaskannya. Apa yang mereka pikirkan sama sekali tidak dipedulikan Damar. Setelah berjalan keluar, dia tidak pulang, tetapi naik taksi ke sebuah lokasi di tepi sungai. Dia dan Talia sepakat bahwa Wadi akan dikirim ke Night Watcher malam ini. Setibanya di tempat yang disepakati, Wadi sedang duduk di sana dengan 2 koper. Setelah melihat Damar, dia tersenyum penuh semangat dan berkata, Anda sendiri yang mengirim aku ke sana. Tidak, nanti ada yang menjemputmu. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, orang yang datang menjemputnya tentu saja Tirta. Masuk Night Watcher sebenarnya cukup repot,
dia mengikuti Tirta ke markas sementara Night Watcher, lalu masuk ke barak baru, lalu bergabung dengan organisasi. Sekitar pukul 11, sebuah kendaraan off-road berhenti di depan mereka, dan kemudian dua orang melompat keluar dari kendaraan. Selain Tirta, Herman si kepala rata juga melompat. Begitu melihat Damar, dia berlari dan memeluk pundak Damar sambil berkata, "Kakak." Damar juga memeluknya. Keduanya direkrut pada saat yang sama, bergabung dengan tim kecil, dan hingga sekarang hubungannya sangat baik. Namun Herman tidak bisa mengikuti perkembangan Damar dan Talia dan tetap berada di tim, sedangkan Damar dan Talia menjadi garda depan Night Watcher. Herman melepaskan Damar dan tersenyum bahagia, "Damar, aku bertemu mantan istrimu, cantik sekali, hanya saja sedikit sombong." Wajah Damar sedikit malu. Dia tahu bahwa hal ini akan menjadi bahan ejekan para Night Watchers. Tirta memandang Wadi dan berkata dengan lemah, "Ini anak yang ingin kamu rekomendasikan menjadi Night Watcher." Wadi mengangkat alisnya dan berkata, "Nama saya Wadi, Anda juga bisa memanggilku si Lima Hati." Kartu Lima Hati merah. Herman mengangkat sebelah alisnya, nomor 5 dalam daftar pembunuh bayaran. Daftar pembunuh bayaran yang diketahui Damar adalah 3 tahun lalu, dia akrab dengan julukan itu, namun baru pertama kali mendengar nama panggilan Wadi. Wadi menjentikkan rambutnya dan berkata, "Tepat sekali. Si penipu dalam daftar pembunuh bayaran." Tirta memandang Wadi sambil tersenyum dan berkata, "Yang setiap kali membunuh menaruh beberapa kartu 5 hati merah di mayat." Damar menatap Wadi dengan heran. Wadi berkata dengan batuk kering, "Hidup ya harus ada sedikit seni." "Baguslah, ayo masuk ke mobil." Tirta berkata, "Jalan-jalan ke Night Watcher." Wadi memandang Damar, Damar tersenyum padanya dan berkata, "Pergilah, jangan mengecewakan gurumu." Setelah mengantar Wadi, Damar menghela napas panjang dan naik taksi menuju rumah. Pada saat yang sama, di kota LH, di bandara, seorang pria parubaya dengan jaket panjang berjalan keluar dari pesawat. Dia mengenakan kacamata hitam dan topeng, terlihat sangat tinggi. Di sampingnya, diikuti oleh dua wanita yang sangat cantik dengan wajah dingin. Dia seperti presiden yang berwibawa dan kedua wanita itu seperti dayang-dayangnya, berjalan dengan memesona, menarik banyak perhatian orang. "Wow, apakah mereka artis? Aku tidak tahu, mungkin orang penting." Penampilannya membuat banyak orang terpana. Pria parubaya itu berjalan lurus melewati kerumunan dan segera keluar. Di sana, Pak Hengki berdiri menunggu sambil tersenyum. Setelah melihat mereka datang, dia mengisyaratkan dengan tangan mempersilakan mereka. Tak lama, di bawah arahan Pak Hengki, mereka masuk ke mobil hitam. Mobil mulai berjalan perlahan, Pak Hengki duduk di posisi samping sopir, lalu menyerahkan foto di belakangnya. "Apakah dia targetnya?" kata pria parubaya itu, suaranya menghipnotis. "Ya," kata Pak Hengki dengan tenang. "Jika aku yang melakukan sangat mahal." Pria parubaya itu berkata dengan tenang, "Juga, Anda harus membantuku mendapatkan Rima Tanjaya." Pak Hengki berkata sambil tersenyum, "Tentu saja tidak ada masalah. Rima Tanjaya, wanita muda yang sudah bercerai, pasti akan luluh menahan serangan pria sepertimu. Kamu pasti akan bisa memenangkannya dengan lancar." Di sisi lain, Damar kembali ke rumah, Rudy melihat Damar kembali, dan kemudian bertanya dengan menghela napas, "Apa yang kamu lakukan dengan Dinda?" "Kuperingatkan sekali lagi, Dinda Sitara adalah wanita yang sudah bersuami." Damar terdiam. Dia dengan cepat berkata, "Ayah, bagaimana menurutmu? Dinda juga berpikir bahwa 9 tahun yang lalu agak aneh, jadi dia mengobrol denganku, jika aku bisa menemukan beberapa bukti yang sebenarnya, dia bersedia membantuku." "Benarkah?" tanya Rudy curiga. "Buat apa aku membohongimu?" kata Damar dalam hati. Pasangan itu menghela napas, lalu Maya berbicara lagi, "Oh ya, besok kamu ada kencan buta." Damar tercengang dan berkata, "Bukankah yang diperkenalkan oleh pamanku terakhir kali tidak ingin bertemu denganku? Yang ini, Tante Nita yang memperkenalkannya padamu." Maya Prameswari berkata, "Kamu membantu Lili menemukan mendapatkan pekerjaan yang baik. Ini adalah rasa terima kasih mereka. Tante Nita pun berkata akan terus memperkenalkanmu sampai kamu menemukan pacar." Damar kaget dan menjawab cepat, "Ma, aku sudah punya pacar." Bersambung.